Di balik kilau peradaban manusia, tersembunyi kisah-kisah kelam tentang kota-kota yang pernah berjaya, namun kini tinggal puing. 5 nama terukir dalam sejarah bukan karena kejayaannya, melainkan karena kehancurannya yang spektakuler. Kota-kota ini yang konon dikutuk oleh Sang Pencipta menjadi pengingat abadi akan batas antara kehendak manusia dan murka ilahi. Dari debu dan abu, kisah mereka berbisik, memperingatkan generasi mendatang tentang harga yang harus dibayar atas pembangkangan dan dosa. Mari kita telusuri jejak 5 kota terkutuk ini yang nasibnya telah diputuskan oleh tangan Tuhan sendiri. Satu, Pompei. Pompei adalah sebuah kota kuno yang terletak di wilayah Campania, Italia. Kota ini memiliki sejarah panjang yang dimulai jauh sebelum kehancurannya secara tragis pada tahun 79 Masehi. Kota ini telah berdiri sejak abad ke-7 sebelum Masehi oleh suku Oscan. Pompei awalnya merupakan sebuah pemukiman kecil yang kemudian berkembang menjadi kota pelabuhan penting di wilayah Napoli. Pompei pun berkembang menjadi kota yang besar pada kala itu. Kota ini juga dikenal memiliki tanah yang jauh lebih subur daripada tempat lain, karena Pompei terletak di kaki gunung Vesuvius, sebuah gunung berapi purba yang merupakan satu-satunya gunung berapi aktif di Eropa. Para petani di kota ini banyak yang menanam anggur dan zaitun. Kesuburan tanah ini merupakan salah satu faktor utama yang mendorong pertumbuhan dan kemakmuran Pompei selama berabad-abad. Meskipun gunung Vesuvius telah lama menjadi bagian dari landscape kota Pompei, penduduk kota tampaknya tidak menyadari bahaya yang kelak akan ditimbulkannya. Gunung Vesuvius diketahui telah tidak aktif selama berabad-abad, dan vulkanologi pada masa itu masih sangat terbatas. Kota Pompei merupakan bagian dari wilayah kekuasaan Romawi kuno. Banyak dari masyarakatnya merupakan orang keturunan Romawi. Dan di seluruh wilayah Kekaisaran Romawi kuno, praktik prostitusi memang dilegalkan, tetapi Pompei menawarkan sesuatu yang lebih. Diperkirakan ada 35 rumah bordil yang tersebar di kota ini. Jumlah rumah tersebut tergolong banyak, mengingat Pompei hanya seluas 12 km persegi, dengan populasi sekitar 15.000 orang. Untuk menuju rumah bordil, di jalanan Pompei, diberi petunjuk arah berupa pahatan palus yang berbentuk alat kelamin laki-laki. Simbol itu untuk mengarahkan orang asing yang mungkin mabuk berat atau tidak bisa berbicara bahasa lokal. Praktik prostitusi biasanya dilakukan oleh para budak yang memasang tarif sangat murah, dan bahkan tarif di kota Pompei ini jauh lebih murah daripada di wilayah Kekaisaran Romawi yang lainnya. Dengan membayar setara harga 1/4 gelas anggur, setiap laki-laki yang datang ke Pompei sudah bisa memesan pelacur. Bahkan pada salah satu dinding aula ditemukan tulisan yang artinya, "Jika Anda mencari pelukan manis di kota ini, semua gadis di sini tersedia." Hubungan seksual yang diwajarkan tidak hanya terjadi antara laki-laki dan perempuan saja. Penemuan grafiti menunjukkan bahwa homoseksual dan pemerkosaan anak juga menjadi hal yang biasa di Pompei. Temuan itulah yang membuat Pompei dijuluki sebagai kota maksiat, terlepas dari arsitekturnya yang megah dan keberagaman karya seninya. Akhirnya, setelah kegiatan maksiat di kota ini semakin parah dan menjadi pemandangan yang lumrah, pada tanggal 24 Agustus 79 Masehi, sekitar tengah hari, terjadilah letusan mahadahsyat dari Gunung Vesuvius. Gunung ini mengeluarkan kolom erupsi yang luas dan tinggi, hingga mencapai ketinggian 33 km. Abu vulkanik dan batu apung mulai berjatuhan di Pompei dan di daerah sekitarnya. Tebalnya erupsi menyebabkan kegelapan di siang hari, dan membuat orang-orang kesulitan untuk bernapas, sehingga penduduk Pompei banyak yang tidak sanggup melarikan diri. Kemudian pada malam hari letusan mencapai puncaknya. Serangkaian awan panas yang mematikan mulai menyapu kota dengan kecepatan tinggi dan membunuh siapapun di kota tersebut. Meskipun sulit untuk memastikan jumlah korban jiwa yang tepat, tetapi diperkirakan ada sekitar 2.000 orang yang tewas di kota Pompei. Dan meskipun banyak juga yang berhasil melarikan diri pada tahap-tahap awal letusan,
tetapi mereka yang tetap tinggal atau terlambat melarikan diri menghadapi nasib yang sangat mengerikan. Kota maksiat ini hancur lebur bersama penduduknya, lalu terkubur dan terlupakan selama lebih dari 1.700 tahun. 2. Ashabul Rosh. Ashabul Rosh adalah sebuah kaum yang hidup pada zaman dahulu. Kisahnya disebutkan dalam Al-Quran sebagai salah satu kaum yang mendapat azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nama Ashabul Rosh secara harfiah berarti penghuni sumur atau pemilik sumur. Mereka tinggal di sebuah wilayah yang kini diperkirakan berada di antara Yamamah dan Hadramaut di Jazirah Arab. Kehidupan Ashabul Rosh sangat bergantung pada sebuah sumur besar yang menjadi sumber air utama mereka. Sumur ini tidak hanya menjadi pusat kehidupan mereka, tetapi juga menjadi simbol kemakmuran dan identitas kaum tersebut. Mereka membangun peradaban yang cukup maju di sekitaran sumur ini, dengan pertanian dan peternakan sebagai mata pencaharian utama. Meskipun telah diberi nikmat berupa sumber air yang melimpah, Ashabul Rosh justru menyalahgunakan anugerah tersebut. Mereka mengembangkan sistem kepercayaan yang menyimpang dan menyembah pohon cemara besar yang tumbuh di dekat sumur mereka. Pohon ini dianggap suci dan dijadikan objek penyembahan, menggantikan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhan yang seharusnya disembah. Kemusyrikan Ashabul Rosh tidak berhenti pada penyembahan pohon saja. Mereka juga mengembangkan praktik-praktik yang bertentangan dengan ajaran tauhid, seperti membuat patung-patung yang merepresentasikan dewa-dewa mereka, kemudian melakukan ritual dan persembahan kepada pohon cemara, dan menolak ajaran-ajaran monoteisme yang dibawa oleh para nabi dan rasul. Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam rahmatnya yang tak terbatas tidak langsung menghukum Ashabul Rosh. Sebaliknya, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus seorang nabi kepada mereka untuk membimbing dan mengingatkan mereka akan jalan yang benar. Nabi yang diutus ini menurut beberapa riwayat adalah Nabi Syuaib. Meskipun ada juga yang berpendapat bahwa ia adalah nabi yang lain yang namanya tidak disebutkan di dalam Al-Quran. Nabi yang diutus kepada Ashabul Rosh berusaha dengan gigih untuk mengajak kaumnya kembali ke jalan yang lurus. Ia menyampaikan risalah tauhid, mengajak mereka untuk hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meninggalkan penyembahan terhadap pohon dan berhala. Nabi ini juga mengingatkan mereka akan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah diberikan, termasuk sumur yang menjadi sumber kehidupan mereka. Namun, seperti banyak kaum yang lain yang disebutkan dalam Al-Quran, Ashabul Rosh menolak ajakan Nabi mereka. Mereka tetap keras kepala dalam kekufuran dan kemusyrikan, bahkan mulai mengancam dan memusuhi Nabi yang diutus kepada mereka. Penolakan ini berlangsung dalam waktu yang cukup lama, menunjukkan kesabaran Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam memberi kesempatan kepada hamba-hambanya untuk bertaubat. Setelah bertahun-tahun menolak ajakan Nabi mereka dan tetap teguh dalam kekufuran, akhirnya azab Allah Subhanahu wa Ta'ala turun kepada kaum Ashabul Rosh. Azab ini datang sebagai konsekuensi dari penolakan mereka yang terus-menerus terhadap ajaran tauhid dan ketekunan mereka dalam menyembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut beberapa riwayat, azab yang menimpa Ashabul Rosh terjadi dalam beberapa tahap. Yang pertama, kekeringan dan paceklik. Allah Subhanahu wa Ta'ala mulai mengurangi curahan rahmatnya dengan menahan air hujan. Akhirnya terjadi kekeringan berkepanjangan. Tanaman-tanaman mereka mengering dan ternak mereka mulai pada mati kelaparan. Ini merupakan peringatan awal bagi Ashabul Rosh, namun mereka tetap tidak mengindahkannya. Kemudian pencemaran sumur. Sumur yang menjadi sumber kehidupan mereka tiba-tiba tercemar. Airnya berubah warna, berbau busuk, dan tidak layak dikonsumsi. Hal ini menyebabkan krisis air yang parah di kalangan Ashabul Rosh. Lalu adanya gempa bumi. Sebuah gempa yang dahsyat mengguncang wilayah tempat tinggal Ashabul Rosh. Gempa ini menghancurkan bangunan-bangunan dan infrastruktur yang telah mereka bangun selama bertahun-tahun. Dan yang terakhir, runtuhnya tanah. Puncak dari azab ini adalah ketika tanah di sekitaran sumur mereka runtuh, menelan seluruh kaum Ashabul Rosh beserta harta benda dan berhala-berhala yang mereka sembah. Sebagian riwayat menyebutkan mereka terperosok ke dalam sumur yang selama ini menjadi kebanggaan mereka. Kisah Ashabul Rosh ini disebutkan dalam Al-Quran